Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Lorong Gelap di Rumah Tua. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Hasans dan Khalil akhirnya mengetahui kebenaran, makhluk yang kembali dari lorong bukanlah Gita. Dengan bantuan cermin mistik, mereka melihat wujud asli makhluk itu. Tapi kini, makhluk tersebut menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Dalam kegelapan yang tiba-tiba melingkupi mereka, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di depan rumah Khalil, tengah malam, lampu di sekitar mereka tiba-tiba padam, hanya menyisakan suara napas yang berat dan langkah kaki yang menyeret di kegelapan. Khalil dan Hasans berdiri membeku, hanya ditemani cahaya redup dari ponsel Hasans. Cermin di tangannya bergetar, seolah sesuatu dari dalamnya ingin keluar. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan yang dalam dan melengking sekaligus. "Kalian seharusnya tidak tahu," ucap makhluk Gita. Berbisik, seketika, udara menjadi berat, dingin menusuk kulit. Khalil mulai merasa kesulitan bernapas, dadanya terasa sesak. Hasans, "Gue nggak bisa napas," ucap Khalil, terengah. "Tahan, bro. Jangan tunjukin rasa takut," jawab Hasans, mendesah tajam. Dalam kegelapan, makhluk itu bergerak cepat. Samar-samar, mereka bisa melihat sosok Gita berjalan mendekat, tapi jalannya aneh, seperti tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang sedikit, gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. "Tiba-tiba, kalian harus ikut bersama kami," kata makhluk Gita. Menjerit, dari tubuhnya, tangan-tangan hitam mulai muncul, menjulur dari punggung dan perutnya, merayap di tanah seperti akar pohon yang hidup. Hasans bergerak cepat, merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebungkus garam kasar bercampur dengan sesuatu yang hitam. Arang dari kayu bakar kuno. "Mundur, setan," kata Hasans. Berteriak, dia menaburkan garam itu ke arah makhluk tersebut. Begitu butiran garam menyentuh kulitnya, terdengar suara mendesi seperti daging terbakar. "Arg!" teriak makhluk Gita. Menjerit kesakitan, makhluk itu mundur sejenak, matanya membara dengan kebencian. Khalil jatuh berlutut, masih kesulitan bernapas, tapi ia melihat sesuatu. Di dalam mata hitam pekat makhluk itu, ada sesuatu yang berusaha keluar. Seperti ada seseorang yang terjebak di dalamnya. "Gita?" tanya Khalil, berbisik. Seketika, makhluk itu berhenti menjerit. Wajahnya berkedut aneh, seperti ada dua kepribadian yang bertarung di dalamnya. "Kak Khalil, tolong aku," kata Gita. Suara lemah dari dalam tubuh makhluk berbisik. Hasans melotot, lalu menggenggam bahu Khalil. "Kalau dia masih di dalam sana, kita bisa tarik dia keluar," ucap Hasans. "Serius?" Khalil menatap Hasans, penuh harapan sekaligus ketakutan. Tapi sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, makhluk itu mengeluarkan jeritan marah yang memecahkan kaca-kaca di sekitar. "Tidak ada yang bisa kembali," kata makhluk Gita, menggeram. Lalu, tubuhnya berubah, wajahnya mulai mencair, menyatu menjadi sesuatu yang tidak berbentuk, seperti lelehan lilin hitam. Dari tubuhnya, muncullah sesosok tinggi, berwujud bayangan gelap dengan mata bersinar merah. "Aku sudah menunggu terlalu lama," kata makhluk lorong, berbisik. Hasans merogoh kantongnya lagi, kali ini mengeluarkan sebilah keris kecil dengan ukiran kuno. "Khalil, kita hanya punya satu kesempatan.
Kita harus mengusir makhluk ini sebelum dia mengambil tubuh kita sepenuhnya, ucap Hasans, berbisik. Khalil mengangguk cepat, meskipun tubuhnya gemetar. Dia menatap makhluk itu, mencoba mencari keberadaan Gita di dalamnya. Gita, lawan dia, ujar Khalil, berteriak. Makhluk itu berhenti sejenak. Tubuhnya berkedut liar, seperti ada sesuatu yang berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Dari dalam kegelapan tubuhnya, terdengar suara isakan pelan, "Aku takut," ucap Gita, lemah. Hasans berbisik dalam hati, lalu bergerak cepat. Dengan segenap kekuatannya, dia menghunuskan keris ke tanah, tepat di antara mereka dan makhluk itu. Seketika, tanah bergetar. Cahaya merah muncul dari keris, membentuk garis melingkar di sekitar mereka. Makhluk itu meraung, mencoba kabur, tapi energi dari tanah menariknya ke dalam lingkaran itu. Khalil, sekarang! Panggil nama Gita 3 kali, ucap Hasans, berteriak. Khalil menggigit bibirnya, lalu dengan suara penuh harapan, dia berteriak, "Gita! Gita! Gita!" teriak Khalil. Tiba-tiba, tubuh makhluk itu terhuyung. Dari dalamnya, muncul sosok lain, sosok seorang gadis dengan rambut panjang dan wajah yang ketakutan. Itu Gita, tapi saat Gita hampir sepenuhnya keluar dari tubuh makhluk itu, bayangan hitamnya berusaha menariknya kembali. "Kalian tidak akan bisa memilikinya," ucap makhluk lorong, menggeram. Khalil tidak berpikir 2 kali. Dengan segenap kekuatannya, dia menerjang ke depan dan menarik lengan Gita dari dalam makhluk itu. Gita berteriak, tubuhnya gemetar. Hasans menggenggam kerisnya erat-erat dan membacakan doa-doa suci. Perlahan, makhluk itu mulai melemah. Tubuhnya menyusut. Sebelum akhirnya mengeluarkan jeritan terakhir dan lenyap di telan lantai, hening. Angin malam berhembus kembali. Lampu-lampu kembali menyala, dan dunia terasa normal. Khalil dan Hasans terjatuh ke tanah, terengah-engah. Di antara mereka, Gita tergeletak, tubuhnya lemah, tapi dia kembali ke Khalil. "Aku pulang," ujar Gita, berbisik, menangis. Khalil tersenyum tipis, meskipun air mata menggenang di matanya. Dia menggenggam tangan Gita erat-erat. "Iya, kita bawa kamu pulang," jawab Khalil. Pelan, Gita akhirnya berhasil diselamatkan dari makhluk yang mengambil alih tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Apakah benar semuanya telah berakhir? Atau lorong masih menyimpan rahasia yang lebih mengerikan? Di lain tempat di kamar Gita, tengah malam. Gita berbaring di tempat tidurnya, wajahnya masih pucat, matanya kosong menatap langit-langit. Hasans duduk di sudut kamar, memegang tasbih di tangannya, sementara Khalil tetap di samping Gita, menggenggam tangannya erat. Keheningan memenuhi ruangan. Tidak ada suara selain napas mereka yang berat dan detak jam dinding. "Gita, apa kamu udah merasa lebih baik?" tanya Khalil. Lembut. Gita tidak langsung menjawab. Matanya masih kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Hasans memperhatikan dengan waspada, ekspresinya penuh kekhawatiran. "Gita, apa kamu masih ingat apa yang terjadi di dalam lorong?" tanya Hasans. Pelan, Gita akhirnya mengedipkan mata dan menoleh perlahan. Suaranya terdengar serak. Aku ingat semuanya," ujar Gita. Pelan, dia menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Dengan suara terbata, dia mulai bercerita. Dalam lorong, flashback ke saat Gita masih terjebak di dalam lorong,
Gita berlari di sepanjang lorong yang gelap. Napasnya terengah-engah. Setiap kali dia melihat ke belakang, bayangan hitam itu semakin dekat. Tangannya gemetar saat dia mencoba membuka pintu di ujung lorong, tapi pintu itu tidak bergerak. Dari belakang, suara langkah kaki menyeret mendekat. Bisikan-bisikan memenuhi udara, "Jangan pergi, temani kami. Kau sudah menjadi bagian dari kami," ujar sebuah suara. Gita menangis, tubuhnya lemah. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Dia melihat refleksi dirinya di lantai yang basah dan berkilat, dan dia sadar. Refleksi itu tidak mengikuti gerakannya. Refleksi Gita perlahan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Dan tiba-tiba, refleksi itu keluar dari lantai dan menjerat tubuhnya, menariknya masuk ke kegelapan. Gita berteriak. Dan semuanya menjadi gelap, kembali ke kamar Gita. Gita terisak, matanya dipenuhi ketakutan. Holil menggenggam tangannya lebih erat saat itu. "Aku merasa seperti aku benar-benar sudah mati," ucap Gita, gemetar. "Tapi kamu masih hidup sekarang. Itu yang terpenting," jawab Hasans. Pelan, Gita menggeleng, matanya masih penuh ketakutan. "Tidak. Aku bukan satu-satunya yang keluar dari lorong itu," kata Gita, berbisik. Suasana di kamar langsung berubah tegang. Hasans dan Holil saling berpandangan. "Maksud kamu?" tanya Holil. Pelan, Gita menggigit bibirnya, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dalam cahaya redup lampu kamar, mereka bisa melihat sesuatu di pergelangan tangannya, bekas jari hitam yang melingkar seperti cakar. "Mereka masih bersamaku," kata Gita, berbisik. Tiba-tiba, lampu di kamar berkedip-kedip, dan udara menjadi dingin. Dari sudut kamar, suara bisikan mulai terdengar. Suara yang sangat familiar bagi mereka bertiga. "Kita belum selesai," dan lalu, semua lampu padam. Hasans dan Holil mengira mereka telah menyelamatkan Gita, tapi ternyata sesuatu ikut keluar dari lorong bersamanya. Kini, mereka harus menghadapi kengerian terakhir, dan menentukan apakah mereka bisa benar-benar kembali. Atau malah terjebak selamanya, di kamar Gita. Tengah malam, lampu kamar Gita padam. Suasana mencekam. Nafas mereka terdengar jelas dalam keheningan. Dari sudut ruangan, sesuatu bergerak. Samar-samar, mereka bisa melihat bayangan panjang merayap di dinding. Tubuhnya membesar seiring waktu, suara bisikan semakin jelas, "Kalian tidak seharusnya kembali. Kalian milik kami," ucap suara, berbisik tajam. Holil merinding. Dia menggerakkan tangannya untuk meraih tangan Gita, tapi sesuatu menarik tubuhnya ke belakang. "Arg!" "Hasans," ucap Holil, berteriak. Hasans cepat bergerak, menyalakan ponselnya. Dalam cahaya redup, mereka melihatnya, sesosok bayangan hitam tinggi dengan wajah tanpa mata dan mulut penuh gigi tajam, mencengkeram kaki Holil. Gita menjerit, tubuhnya gemetar, sementara makhluk itu mulai menarik Holil ke dalam kegelapan. "Baca doa, Holil." "Sekarang," ujar Hasans. "Cepat," berteriak. Holil menggigit bibirnya, meskipun tubuhnya ketakutan, dia mulai membaca ayat suci dengan suara gemetar. Perlahan, makhluk itu berhenti bergerak, tapi tidak sepenuhnya pergi. "Kalian pikir bisa kabur? Kalian sudah terikat pada kami," ucap makhluk lorong, terdengar marah. Tiba-tiba, Gita berteriak kesakitan. Dia jatuh ke lantai, menggenggam dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. "Mereka
Mereka masih di dalam aku, ucap Gita, tersengal, berbisik. Hasan melirik ke arah jendela. Di luar, bulan bersinar penuh. Dia sadar hanya ada satu cara untuk mengusir makhluk itu, mengakhiri semua dengan ritual terakhir. Di waktu lain di tengah hutan, mereka bertiga berdiri di tengah hutan belakang rumah Gita. Sebuah lingkaran garam dan lilin menyala di sekitar mereka. Hasan memegang keris warisan keluarganya, sementara Gita berdiri di tengah lingkaran, wajahnya pucat. Gita, ini kesempatan terakhir. Begitu ritual ini dimulai, kamu tidak boleh ragu, kata Hasan. Serius, Gita mengangguk. Dia sudah siap. Hasan mulai membaca mantra pemutus ikatan, sementara Khalil menuangkan minyak hitam ke dalam lingkaran garam. Udara mendadak bergetar, dan dari kegelapan, makhluk-makhluk dari lorong mulai muncul. Wajah mereka mengerikan, mata kosong, mulut menganga, tubuh kurus kering dengan tangan panjang yang mencakar udara. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara mengerikan, Gita, kau milik kami. Masuklah kembali, ucap makhluk lorong, mendesah. Tapi kali ini, Gita tidak lagi ketakutan. Dia menatap mereka dengan air mata menggenang, tapi penuh keberanian. Aku tidak akan kembali. Aku bukan milik kalian, ucap Gita, berteriak. Tiba-tiba, tubuhnya diselimuti cahaya putih. Makhluk-makhluk itu menjerit. Tubuh mereka mencair seperti lilin terbakar. Hasan mengambil kerisnya dan dengan satu gerakan cepat, dia mencolokkannya ke tanah. Cahaya merah keluar dari tanah, menyebar ke seluruh hutan. Makhluk-makhluk itu meraung. Sebelum akhirnya menghilang, keheningan menguasai hutan, angin berhembus pelan. Hanya suara napas mereka bertiga yang tersisa. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, suasana terasa normal. Gita duduk di kursi, masih tampak lelah, tapi matanya kini hidup kembali. Hasan tersenyum tipis, sementara Khalil menatap bulan di luar jendela. Akhirnya selesai, ucap Khalil, pelan, ya. Tapi kita harus lebih hati-hati. Lorong itu masih ada. Jangan pernah dekat-dekat lagi, jawab Hasan. Mengangguk, Gita tersenyum lemah, terima kasih. Kalian telah menyelamatkanku, ucap Gita, berbisik. Khalil dan Hasan saling bertukar pandang dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka bisa merasa tenang. Namun, saat kamera bergerak menjauh dari mereka, sesuatu terlihat di kaca jendela. Sepasang mata hitam menatap dari dalam bayangan. Sebelum perlahan menghilang, TN